Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk semuanya. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fauzan, NIM J1A1 19046, Fakultas Pertanian, Prodi Teknologi Hasil Pertanian R002. Saya akan menjelaskan tentang enzim. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sejarah dan pengertian enzim. Kata enzim berasal dari bahasa Yunani, yaitu enzyme, yang berarti di dalam sel. Tahun 1978, Wilhelm Kuhnke, yang merupakan psikolog asal Jerman, mendeskripsikan enzim sebagai proses. Kemudian, istilah enzim digunakan menjadi biokatalisator yang berfungsi untuk mempercepat reaksi biologis tanpa ikut bereaksi. Struktur enzim. Enzim tersusun atas dua bagian, yaitu yang pertama apoenzim dan yang kedua gugus prostetik. Apoenzim merupakan enzim yang tersusun dari protein. Adalah jenis yang paling mendominasi dari semua struktur enzim yang ada. Sifat yang labil menjadi mudah berubah apabila dipengaruhi suhu dan pH. Sementara gugus prostetik adalah enzim yang tersusun dari non-protein. Berdasarkan bahan penyusunnya, gugus prostetik terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu koenzim, tersusun dari bahan organik. Memiliki tugas untuk memindahkan zat kimia dari satu enzim ke enzim lain. Contohnya FADH, NADH, dan vitamin B. Yang kedua yaitu kofaktor, tersusun dari bahan organik. Contoh, klor dan kalsium yang mengoptimalkan enzim pitialin dalam mengurangi molekul. Baiklah, selanjutnya sifat enzim. Enzim memiliki sifat lain, adalah sensitif terhadap suhu. Di sini enzim bekerja paling baik pada suhu optimum, yaitu 30 derajat Celcius. Ketiga, enzim juga sensitif terhadap perubahan pH. Beberapa enzim bekerja optimal di pH rendah, tetapi ada pula enzim yang optimal di pH tinggi. Kemudian, sifat-sifat enzim. 1. Enzim merupakan biokatalisator. Seperti dalam pengertiannya, enzim bersifat biokatalisator. Berarti dia hanya mengubah kecepatan reaksi dengan menurunkan energi aktivitasnya. Yang kedua, enzim bekerja secara spesifik. Suatu enzim hanya bekerja pada substrat yang memiliki spesifik untuk membentuk produk yang spesifik juga. Dalam hal ini, kamu bisa membayangkan enzim sebagai kunci yang mempunyai bentuk khusus sehingga hanya bisa membuka suatu gembok saja. Contoh, enzim amilase yang hanya bekerja pada substrat berupa amilum atau padi. 3. Kerja enzim bersifat bolak-balik, reversibel. Suatu enzim dapat melakukan reaksi dua arah, dari substrat menjadi produk atau produk menjadi substrat. 4. Enzim menyerupai protein. Ada beberapa sifat enzim yang menyerupai karakter dari protein, yaitu 1. Bekerja pada suhu optimal. 2. Kinerja menurun dalam kondisi asam kuat atau basa kuat. 3. Kinerja menurun pada pelarut organik. 4.
terdenaturasi pada suhu panas. 5. Dipengaruhi oleh aktivator atau pemicu, inhibitor atau penghambat, dan konsentrat substrat. Selanjutnya, struktur enzim. Enzim merupakan protein yang dilipat menjadi bentuk 3D yang kompleks. Tiap enzim memiliki bentuk atau alur tertentu dalam struktur 3D yang mengikat substrat. Bentuk enzim secara lengkap disebut dengan haloenzim. Haloenzim terdiri dari dua komponen, yaitu apoenzim dan gugus protestik. Apoenzim atau komponen protein merupakan sisi aktif enzim. Apoenzim adalah tempat melekat dan bereaksinya substrat. Sementara itu, gugus protestik atau komponen non-protein tersusun dari kofaktor dan koenzim. Kofaktor terdiri dari zat anorganik seperti K, Zn, Fe, Co, dan lain-lain. Sebaliknya, koenzim adalah zat organik non-protein seperti koenzim A, NADP, NAD, dan lain-lain. Beberapa kerja enzim membutuhkan baik kofaktor dan koenzim. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kinerja enzim. Yang pertama yaitu suhu. Kondisi suhu yang tinggi membuat kecepatan molekul substrat meningkat, sehingga pada saat bertumbukan dengan enzim, energi molekul akan berkurang. Faktor kedua adalah pH. Enzim akan berubah bentuknya dan menyebabkan denaturasi enzim bila kondisi asam dan basa di sekitar molekul berubah. Pada dasarnya, setiap enzim memiliki pH optimum. Faktor ketiga adalah aktivator dan inhibitor. Dengan adanya molekul aktivator, kerja enzim akan jauh lebih mudah. Sedangkan inhibitor adalah molekul yang menghambat ikatan enzim dan substratnya. Dan faktor terakhir yaitu konsentrasi enzim dan substrat. Besaran konsentrasi enzim dan substrat mempengaruhi kecepatan reaksi. Semakin besar konsentrasi enzim, maka semakin cepat pula reaksi yang berlangsung. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan cara kerja enzim. Enzim dan substrat akan membentuk kompleks substrat enzim sebelum menghasilkan produk. Substrat adalah zat yang berfungsi sebagai enzim, sementara produk adalah zat yang diperoleh pada akhir reaksi kimia. Cara kerja enzim dibagi menjadi dua, yaitu gembok dan anak kunci, lock and key, serta kecocokan induksi atau induced fit. Selanjutnya, saya akan menjelaskan sedikit tentang teori-teori yang menggambarkan bagaimana cara kerja enzim. Teori yang pertama yaitu teori gembok dan kunci. Emil Fischer pada 1894 ialah yang menemukan teori ini. Menurut beliau, enzim akan berikatan dengan substrat yang mempunyai bentuk yang sama atau spesifik dengan sisi aktif dari enzim. Dengan kata lain, hanya substrat yang punya bentuk yang cocok secara spesifik yang bisa berhubungan dengan enzim. Oleh karena itulah, kenapa disebut sebagai teori gembok dan kunci, yang mana enzim diilustrasikan sebagai kunci, sedangkan substrat diilustrasikan sebagai gembok. Karena gembok dan kunci akan memiliki kecocokan sisi yang sama untuk bisa membuka ataupun sebaliknya. Teori tersebut memiliki kekurangan, yakni tidak mampu menjelaskan mengenai kestabilan enzim pada saat peralihan titik reaksi enzim. Selanjutnya, teori kedua yaitu teori induksi yang dikemukakan oleh Daniel Kostland pada
1958, yaitu yang menggunakan teori ini, enzim mempunyai sisi aktif yang fleksibel. Meski demikian, sisi aktif enzim tersebut memiliki titik-titik pengikatan yang sama atau spesifik, sehingga hanya substrat yang memiliki titik-titik pengikatan yang spesifik sama yang akan menginduksi sisi aktif dari enzim.